Salam waras. Nah, dan pada akhirnya rombongan Roy Suryo, Tifa, dan Rismond ini melapor ke Komnas HAM. Ya, ileh drama yang sangat menjijikkan kalau saya bilang ya. Jadi mereka ini melapor ke Komnas HAM bahwa mereka itu dikriminalisasi, dikriminalisasi ya. Kemudian bahwa mereka itu dikriminalisasi oleh Pak Jokowi, dilaporkan oleh Pak Jokowi, kebebasan mereka itu dirampas untuk melakukan ekspresi. Jejak digital itu tidak akan hilang. Jadi masyarakat itu sudah sangat tahu bahwa dari berapa tahun yang lewat Anda menggembor-gemborkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu dengan narasi-narasi yang sangat provokatif. Gantung Jokowi, seret Jokowi, dan sebagainya. Sekarang Anda main fine fiktif mengatakan bahwa Anda dikriminalisasi. Anda sehat. Saya kira Anda pasti sakit ya, sakit jiwa. Nah, Anda mencari dukungan ke sana ke sini untuk menyatakan bahwa Anda itu dikriminalisasi. Jadi Anda meminta dukungan dari Prabowo, nggak digubris. Sultan Hamengkubuwono juga nggak digubris. Sekarang ke Komnas HAM, ya, menyatakan, Anda itu, kelompok-kelompok Anda itu hanya didukung oleh Habib Rizik dan kelompok Reuni 212. Mana nih kelompok Reuni 212 yang mempunyai agenda pemecah belah bangsa Indonesia, ya, kelompok 212, Reuni 212 yang telah menjatuhkan Ahok. Nah, kalau Ahok itu jatuh, itu karena dulu itu media sosial ini belum begitu banyak di masyarakat. Jadi gembar-gembor kesalahan-kesalahan yang Anda fitnahkan kepada Ahok itu tidak terungkap dengan jelas, karena masyarakat untuk mengakses itu hanya melalui media televisi, kemudian yang lainnya dari bisik-bisik. Kalau sekarang kan media sosial, platform-platform manapun menayangkan apa yang dikerjakan oleh pemecah belah bangsa ini. Jadi masyarakat itu sudah sangat cerdas sekali, sudah bisa melihat tingkah laku Anda, bagaimana provokasi Anda itu. Jadi kalau saya bilang itu sangat jijik sekali dengan drama yang Anda lakukan. Ingat nggak dulu si Rismond itu dengan pastinya menyatakan 1000% bahwa ijazah Jokowi palsu. Kemudian si Riza Padilla, gantung Jokowi. Kalau Tifa atas nama dengan menjual agamisnya itu mengatakan memfitnah Jokowi. Sekarang Anda merasa dizolimi. Hey, masyarakat tidak tidur. Masyarakat itu sudah pinter. Yang hanya mendukung Anda itu lansia-lansia, aki-aki ya. Aki-aki yang Anda janjikan untuk masuk surga. Kalau anak muda, orang waras, no. Hasutan Anda tidak berhasil. Jadi selamat menikmati kegundahan di hati Anda. Roy Suryo, Tifa, Rismond, Egy Sujana, dan Egy Nurjana, dan si Kurnia ya. Silahkan Fadila ya, Rizal Fadila, kemudian Abraham Samad mungkin nantinya, kemudian si siapa itu Michelle Sinaga. Nah, akan menikmati kegentaran, kecemasan dalam hati Anda yang akan menerima hukuman baik moral maupun hukum pidana yang akan Anda dapatkan. Jadi buat netizen, jadilah netizen yang cerdas. Kita perlu juga belajar sedikit ilmu hukum agar kita tidak dipermainkan di negara yang demokrasi. Tapi ini hukumnya kayak orang-orang ini, dia yang memfitnah, dia yang merasa dianiaya, terus ngelapor Komnas HAM. Yalah, orang Komnas HAM juga orang pinter, nggak seperti Anda pekok-pekok. Salam waras. Bagi penyidik untuk mengetahui ijazah Bapak Jokowi asli atau palsu itu gampang. Kecil, sekecil-kecilnya. Institusi resmi, lembaga yang mengeluarkan ijazah Bapak Jokowi, dalam hal ini UGM, masih ada. Teman-teman kuliah Bapak Jokowi sekarang masih ada. Tinggal tanya aja, saya punya keyakinan
UGM pasti akan mengatakan bahwa Bapak Jokowi pernah kuliah di UGM. Dan teman-temannya Bapak Jokowi pasti akan mengatakan hal yang sama. Bapak Jokowi bener dulu kuliah di UGM. Kalau sudah begitu, pempitnah yang berkoar-koar bikin gaduh ini, masukkan, jebloskan ke penjara, kalau perlu seumur hidup. Netizen, saya orang waras, saya punya keyakinan besar 1 triliun persen bahwa ijazah Bapak Jokowi adalah asli. Kalau sampai ijazah Bapak Jokowi palsu, saya berjanji akan nelan panci 1 pabrik ke dalam perut saya. Nih, pancinya seperti ini. Nih, kalau sampai ijazahnya Bapak Jokowi palsu, saya akan telan panci ini 1 pabrik. Oke. Kalian dengan enteng mengatakan fitnah ini sama kami. Sekarang kalian menyebar fitnah. Ya, saya ingatkan kepada para pengacara Jokowi bernama Rifai apa itu ya. Tolong rem mulut Anda. Kalau Anda tidak punya bukti, ya mengatakan kami, saya, Rismon, Rosuryo, dan Dr. Tifa ada yang mengorkestrasi. Kalau Anda tidak punya bukti, tutup mulut Anda. Diam. Nggak ada itu kriminalisasi. Ya, kami orang-orang kecil kok. Siapalah kami yang bisa mengkriminalisasi mantan presiden? Sebetulnya arti kriminalisasi ini nggak ada masalah itu. Ini artinya kriminalisasi. Kriminalisasi adalah proses menjadikan suatu tindakan, perilaku, atau perbuatan sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi hukum Ya, pidana. memang kriminalisasi, tapi bukan direkayasa untuk dikriminalisasi beda. Untuk dikriminalisasi sama kriminalisasi beda. Iya ya. Jadi Ya, narasinya itu udah kayak apa ya, playing victim ya. Kok jadi Pak Jokowi merasa dikriminalisasi padahal dia yang melaporkan kami. Ya. Dia yang melaporkan kami ke Polda Metro Jaya, katanya fitnah, kebencian, apa itu, berita bohong, segala macam. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Ya. Kok jadi narasinya itu narasi playing victim aja. Ya kalau memang merasa pada saat mencalonkan presiden itu apa namanya, menggunakan ijazah yang legal, ya, proses akademik yang didapatkan dengan proses akademik dari UGM yang legal, kenapa takut? Ya. Jadi kok narasinya kok jadi narasi apa ya, playing victim. Pada saat mencalonkan presiden 2014 dan 2019 kan ijazah itu, makanya pakai gelar insinyur. Dia tunjukkan aja gitu loh. Terus perbandingannya pun nggak apple to apple, ya, pengacaranya kan. Masa Pak Jokowi mau dibandingkan dengan menteri, DPR, maupun gubernur atau bupati, wali kota, bahkan masyarakat sipil biasa. Bandingkannya itu, ya, lagi-lagi saya katakan, bandingkannya itu Pak Jokowi dengan mantan presiden lain, Pak Habibie, ya, Burhanuddin Yusuf Habibie, B.J. Habibie. Bandingkan pula dengan Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Itu baru apple to apple. Masa mau dibandingkan dengan menteri, DPR, gubernur, wali kota, bahkan masyarakat biasa, sehingga nanti menjadi chaos? Kok begitu ya? Narasinya itu udah playing victim dan narasi generalisasi kan, padahal kita cuma punya presiden cuma baru 8. Saya yakin kalau Pak Prabowo Subianto sebagai presiden diminta rakyatnya, Pak tunjukkanlah Pak sarjana waktu lulus akademi militer, sarjana atau lulusan sertifikat ijazah lulusan Akmil tahun berapa Pak Prabowo, pasti ditunjukkan dengan enteng. Kalau Pak Prabowo Subianto nggak bakal rumit-rumit, saya percaya itu. Kalau Pak Prabowo Subianto pasti orangnya easy going, santai aja ya, ngapain ribut-ribut. Nah gitu paling kalau Pak Prabowo Subianto. Saya yakin juga kalau Pak SBY dan Bu Megawati pasti enteng aja, nah ijazah, nah ya kan, nggak ada bersembunyi di balik narasi kriminalisasi, narasi hak privasi lah, apalah segala macam, ya. Ngapain gitu loh, repot-repot membayar pengacara yang mahal-mahal hanya untuk sebuah ijazah yang didapatkan dengan legal. Kan orang bertanya-tanya, untuk apa meng-hire pengacara? Ya, untuk apa repot-repot ke Polda diperiksa segala macam, mengikuti persidangan nanti capek-capek. Ya,
Kalau ada ijazah, nah gitu loh. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-7 yang telah memimpin Indonesia 2 periode atau 10 tahun, saya siap. Apa yang rakyat mau? Oh, ijazah saya. Ini dia. Itu tunjukkan secara gentleman, negarawan. Dukun kucing, Bang Rismon, ada berita baru yang saya mention di akun X Bang. Temuan bukti baru dari orang Surabaya, saksi sejarah itu yang tahu dokumen ijazah palsu Jokowi. Oh gitu. Nanti saya lihat ya Pak ya. Iya, rakyat harus bersama-sama membongkar ini. Ya. Jadi para ternak Mulyono ini ya, buzzer-buzzer ya, dikiranya dengan memenjarakan kami ya, orang langsung percaya gitu. Oh, Rismon di penjara, Roy Suryo di penjara, Dr. Tika di penjara, terus langsung orang percaya ijazah Jokowi asli. Enggak ada hubungannya gitu loh. Sepanjang orangnya sendiri tidak berani menunjukkan, masa ditunjukkan kepada wartawan, nggak boleh pegang HP, kamera segala macam, itu kan melecehkan profesi wartawan itu. Ya tunjukkan aja ke publik. Ya, kata pengacaranya itu sudah ditunjukkan kan ke publik. Di TV itu menampilkan itu serah terima iparnya Jokowi kepada Dirti Pidum. Aduh, itu pun berjarak jauh, jaraknya jauh dari kamera. Gimana kita bisa membuktikan itu? Wah, baru datang lek. Kemarin katanya baru dari Singapura. Wah, cepat Iya. kali. Penerbangan Singapura Semarang berapa jam rupanya? Kira-kira 2,5 jam lah. Oh gitu ya. Narasi lah. Kan Makanya, ditanya penerbangannya berapa Iya. lama, kira-kira 2,5 jam lah. makanya kemarin katanya masih di Singapura. Ada pertemuan dengan apa namanya salah satu orang besar di Indonesia. Oh ya, kemarin saya lihat kan ada kejadian Pak Prabowo Subianto berangkat ke Singapura. Terus dia nggak mau menyalam Bahlil. Tidak mau disalam Bahlil. Tinggal ditunjuk-tunjuk aja begini, weh, nah kau katanya. Oh gitu. Jadi saya lihat mungkin gara-gara Raja Ampat itu ya. Aceh Raja Empat pulau. Oh, Aceh 4 pulau. Berapa Raja pulau Ampat sih banyak Aceh lah. itu? Iya. 4 pulau. Tapi kalau 4 pulau itu kan urusan Tito itu. Itu karena dia Mendagri. itu ya. Oh, alah. Jangan Solo ya. sama. Jangan membentur-benturkan Sumatera Utara dengan Aceh. Kami damai-damai saja, ya. Orang Sumatera Utara dengan Aceh itu berteman. Kalau kita pun ketemu di Medan ngopi-ngopi barengnya, ya, nggak ada apa-apa. Itu mereka-mereka aja itu yang di atas itu rebut-rebutan, bukan rakyat. Tapi mantap itu konferensi persnya Pak Bobi, itu keren juga, saya apresiasi katanya. Dia mengapresiasi Pak Prabowo dan dia minta rakyat Sumut untuk berhenti meminta pulau itu katanya. Kok rakyat Sumut? Itu karena dia. Tito kok yang minta Tito. Memang rakyat Sumut butuh pulau. Kita aja di Tanah Batak banyak apa namanya lahannya yang direbut Sukanto Tanoto-nya 260.000 hektar. Ya kan? Coba itu dibalikkan ke orang Batak banyak. Oh, yang TPL itu TPL itu kan. Tapi selalu dibela-bela orang Batak terus itu yang Orang kerja di Batak sana. membela Sukanto Tanoto, bukan membela tanahnya. Orang Batak yang itu yang apa ternak-ternaknya TPL. Bukan ternak Mulyono. Saya termasuk Milyono juga. Orang Cina semua kok itu di komentar nih. Itu apanya? Udah. Masalah Jokowi ini udah jelas apa katanya si Bambang Tri yang dia ketua PKI itu dugaan saya makin kuat loh. Itu makin benar itu karena dia waktu SD SMP waktu zaman Soeharto kalau keturunan PKI itu nggak bisa masuk SMA, nggak bisa masuk SMP, itu sampai di situ aja. Ya ini sampai bayangin aja dari apa namanya dari Jayapura sana Raja Empat itu habis nikelnya itu dijual kemana? Dijual ke Cina. Cina itu negara komunis, memang berarti mereka itu udah bersekongkol dari mulai kemarin, dari mulai dulu tahun 2017 udah mulai siap-siap dia. Sampai sekarang mau diambil lagi Aceh. Wah, syukur banget tuh ada satu postingan si orang Aceh tuh sampai kasar sekali ngomongnya. Mau saya pakai dulu, saya kelola dulu istrimu Bobi Nasution 3 bulan katanya kan beri kali tuh. Makanya Bobi Nasution ini Itu kemarahan ya. kemarahan benar-benar marah banget sampai ikut-ikut bilang orang Batak padahal enggak semua orang Batak seperti itu, orang Aceh itu ngomong begitu. Aduh, kalau saya seperti itu Bobi udah bunuh diri saya. Bawa istri saya 3 bulan saya kelola kan ngeri kali itu. Betul. Oh gitu kata-katanya. Oh iya orang Aceh itu gara-gara marahnya. Lo mau dipakai sama dia nggak tahu kali si Bobi ini sejarah gam, Sejarah gam apa? Karena bisa damai karena mengalah orang gam semuanya. Mengalah orang Aceh itu. Kalau nggak habis semua. Jadi hati-hati kau Bobi, kau pecat-pecat semua kepala dinas semua. Ini saya bilang di Sumatera gubernur seperti kau raja kau. Semua kau pecat kepala dinas. Tahu kau kepala dinas itu? Mungkin karena Itu mantunya. bukan jabatan politis, itu jabatan fungsionaris.
Karir fungsionaris itu ada jenjangnya dari eselon 2, eselon ini langsung main pindah aja, enak jidat aja si Bobi ini. Itu kau sudah melanggar peraturan ASN kau. Bobi Nasution itu kau betul-betul mau diperiksa, laporkan semua kepada dinas yang dipecat itu, laporkan ke Petun. Masa kalian menang? Dasarnya apa dia memecat seseorang? Kecuali korupsi. Itu aja dulu saya bilang dulu Pak Rismon. Kalau ini hari tadi kan Pak Rismon menceritakan masalah Aceh, itu Bobi Nasution itu dia pantas menjadi gubernur. Tahu saya kok. Karena bapaknya aja sembako itu apa bansos itu, mertuanya. Ternyata dia Blok Medan itu sampai sekarang belum diperiksa. Bentar lagi nih kalau udah Jokowi, saya mimpi loh. Blok Medan di Maluku Utara ya. Oh, ngeri itu, lu kena itu. Lihat aja muka si Bobi itu udah, aduh kayak perasaan kayak udah derajat jadi Sumatera Utara. Emang siapa kamu? Loh, saya bilang nih ya, sebentar lagi mertuamu itu, lihatlah apa yang terjadi. Saya mimpi nih, nggak bohong saya. Ada mimpi naik kapal mereka. Naik kapal Jokowi, ada si Balil, ada si apa namanya si Ngibulin, si Ngabalin, benar si Luhut, ada si Luhut di depan. Jadi saya lihat di apa itu di anjungan kapal itu. Kapalnya tenggelam. Mimpi saya, iya betul mimpi saya. Lu gila nih bahaya ini kalau memang terjadi nih, itu mimpi saya tuh nggak terlalu bohongin. Naik kapal tenggelam, ada si Balil, ada si Luhut. Jadi tenggelam di lautan mananya? Pasifik atau? Kurang tahu lah saya kalau di laut, jangan-jangan tuh di laut apa ya? Alaska. Bukan Alaska, bukan apa? Enggak, soalnya kan Pak Prabowo akan saya tarik sampai ke sana, Alaska. Kalau kita jangan Prabowo ini sebetulnya Pak Prabowo mungkin kesalahan Pak Prabowo masih diampuni masyarakat loh. Itu jadi jangan mau disandera sama Jokowi, jangan sikat terus. Mereka akan mendukung kau Prabowo. Kau maaf nih, mendukung Bapak Presidenku Prabowo. Mereka akan mendukungmu. Sikat itu masalah Solo Gate. Ini namanya Solo Gate saya bilang ini. Bukan Solo Gate, ini bahaya ini. Semuanya bentar lagi akan terkuak ini asli. Mau jalan Pramuka dicetak di situ. Aduh, ngeri banget ini. Jadi pengacara-pengacaranya itu kalau saya dulu waktu SMA, SMP, salam Pramuka. Ya. Pramuki. Apa bilang Pramuki. Udah siang belum mandi. Itu ada bahasa itu. Kirain dulu salam Pramuka, salam Satria. Ternyata salam ijazah. Iya, ini Tito Karnavian ini ya. Sudah Kapolri busuk. Ya. Sengaja merusak barang bukti, mengotak-atik video CCTV Jessica supaya jadi Kapolri itu dari Kapolda Metro Jaya setelah jadi menteri, malah membuat repot Pak Prabowo Subianto itu. Ya, akhirnya masalah itu akhirnya ditangani sendiri oleh Pak Prabowo Subianto. Akhirnya dikembalikan ke Aceh. Memang milik mereka. Itu. Ngapain dipindah-pindah seolah-olah mau membentur-benturkan Sumatera Utara dengan Aceh? Kami fine-fine saja. Ya. Lihatlah Pak Prabowo Subianto itu, ya. Itulah kualitas menteri. Bagaimana lah kualitas menteri kayak gitu? Pecat aja itu, buat gede aja itu. Ya. Ngapain lah Sumatera Utara, provinsi paling luas Sumatera kok, bahkan bisa dibagi 3 itu atau 4 provinsi. Nggak butuh lahan baru. Ya. Lahan yang ada aja diserobot kok sama PT TTL, Toba Balik Lestari. Memang ya, Tito Karnavian ini ya. Ngapain mau buat keributan yang nggak penting, jadi apa nanti nggak harmonis nanti. Begitu kalau sudah konflik susah kali disatukan dah. Kalau sudah konflik horizontal itu di bawah susah kali. Jadi jangan main-main dengan apa keharmonisan antar provinsi. Ya, jadi untuk para pengacaranya itu, ya pengacaranya Jokowi yang mengatakan ada apa itu mengorkestrasi secara sistemis. Tolong hentikan fitnah kalian itu, gitu loh. Kalian dengan enteng mengatakan fitnah ini sama kami. Sekarang kalian menyebar fitnah. Mana coba yang mengorkestrasi? Rismon jalan sendiri, bayar sendiri. Ya. Parah kalian. Rismon bayar sendiri. Nggak ada yang membiayai aku. Paling yang ada super thanks dari YouTuber, netizen kok. Itulah coba super thanks itu kan terbuka itu. Kalau ada yang ngasih. Itulah paling untuk uang kopi saya. Jadi kalau dibilang ada yang mengorkestrasi, ya, itu fitnah itu. Enak kali. Ya, kalau kau mau investigasi sendiri ya lakukan. Tapi jangan larang orang terus fitnah-fitnah. Ya, mengatakan mengorkestrasi, menuduh. Mentang-mentang kalian di sisi Jokowi, kalian suka kalian menuduh. Mengorkestrasi. Itu siapa namanya pengacaranya itu? Rifai ya. Rifai itu mengorkestrasi, rem dikit mulutmu. Ya. Siapa yang mengorkestrasi coba?
Halo Pak Rifai, siapa yang mengorkestrasi Rismon Sianipar? Roy Suryo, Dr. Kiva, siapa coba? TPUA, Rp1 pun saya nggak terima uangnya kok dari TPUA. Dari siapa? Bang Egi, nggak ada pun Rp1 pun. Siapa lagi? Kau bilang siapa? Prabowo Subianto, apalagi? Banyakan ternak Mulyono di situ, apa ya? Nama-nama Batak, nggak tahu orang Batak atau apa itu. Talangi mak, begini. Coba bela dulu TPL Tanah Batak itu seperti kau membela Jokowi, coba. Bagaimana Tanah Batak 260.000 hektar diambil TPL, coba Lestari sampai sekarang. Berani nggak ikut demo kalian? Berani nggak bersuara kalian? Tapi kalau membela Jokowi, sudah kedapatan pun disangkal langsung oleh Pak Kasmujo. Bukan pembimbing skripsi, Pak. Bukan pembimbing akademik. Bukan. Dan diperkuat oleh statement Bu Kasmujo. Dan Bu Kasmujo ketawa-ketawanya kami. Ayo, sambil jualan. Nanti di lapang geruduk juga. Siapa yang bilang melanggar? Ada lagi yang bilang melanggar aturan. Jadi nggak bisa ya kita datang untuk bertanya di Republik ini, Pak Prabowo Subianto, kok saya dibilang melanggar aturan? Aturan apanya yang saya langgar? Ya. Admin yang ada di Danau Toba, segera hapus itu para buzzer ternak Mulyono itu, ya. Semoga mereka cari makan di tempat lain. Hapus. Tapi ada juga buzzer ya, 100 HP-nya, 100 akun Gmail-nya. Jadi dihapus satu, ada lagi 99. Ya, saya ingatkan kepada para pengacara Jokowi bernama Rifai apa itu ya. Tolong rem mulut Anda. Kalau Anda tidak punya bukti, ya mengatakan kami, saya, Rismon, Rosuryo, dan Dr. Kiva ada yang mengorkestrasi. Kalau Anda tidak punya bukti, tutup mulut Anda. Diam. Ya, jangan enak-enak menuduh kami ada mengorkestrasi. Ya. Kalau Anda tidak punya bukti, siapa yang mengorkestrasi? Kalau mengorkestrasi berarti kan ada yang membiayain, ada yang menelpon. Rismon, kesinilah kau. Ini. Rismon sudah kutransfer. Kau ke kota ini. Rismon, sudah kutransfer uang sekian. Datanglah kau. Makan kau ke rumah makan mewah. Tinggal kau di hotel mewah. Saya aja tinggal di Syariah. Ya, tempat-tempat bersih dan murah. Nah, gitu. Ya. Kasihan kalian menuduh kami ya, para pengacaranya terutama Rifai itu ya, menuduh kami fitnah, tapi kalian sendiri menyebar fitnah. Coba tunjukkan siapa yang mengorkestrasi saya, Pak Rifai. Coba ada bukti nggak? Atau Anda hanya konyol-konyolan? Ya, supaya menggiring ini ada proses kriminalisasi, playing victim Pak Jokowi. Nggak ada itu mengorkestrasi kami. Saya aja ke Jogja biaya sendiri sampai sekarang, sampai detik ini. Apalagi dikatakan ya, selain kriminalisasi sekarang narasinya orkestrasi, terus narasinya chaos. Nah inilah bingung saya ya, pengacara apaan sih itu kok dibilang chaos? Presiden kita cuma berapa sih, 8 ya, ngapain chaos ya? Saya yakin ijazahnya Pak B.J. Habibie masih disimpan di keluarganya. Kalau ditunjukkan aja paling ya. Begitu juga dengan Bu Mega dan Pak SBY ya. Paling gampang aja mereka supaya jangan ribut satu Indonesia ini. Udahlah, nah, saya tunjukkan daripada repot-repot ke pengadilan segala macam. Itu kalau asli. Tapi kalau palsu dan dibuat di pramuka ya susah, ya. Karena ada kesaksian dari apa itu, politisi senior PDIP, Betor Suryadi. Nah ini yang perlu kita jejaki nih, ya, kebenaran itu, ya, benar tidaknya itu. Katanya ada tim untuk menciptakan dokumen. Katanya pada saat cagup atau capres itu ya, dokumen itu dari pramuka, perempatan Matraman, Salemba segala macam. Ya kalau itu benar, wah kacau ini. Para ternak Mulyono udah bingung ini. Nanti kalau nggak ada lagi yang biayain buzzer-buzzer itu, bingung lah dia. Terbul. Oke pemirsa, apa yang kalian ingin tanyakan? Coba. Bang, M. Alwi Adam Arifin, Bang, coba investigasi dana dari Projo
Joman, Bara JP, kok banyak komunitas berbau Jokowi? Iya, bingung ya. Sudah nggak presiden lagi, masih punya relawan. Duitnya dari mana itu ya? Bingung ya. Nggak sadar mereka. Uangnya dari mananya itu? Bara JP, Joman, Projo, entah apa lagi itu. Gibranku. Ya uangnya dari mana itu? Bingung gitu ya. Gibranmu atau Gibranku? Ngapain Gibranku? Gibranmu itu. SMA aja pun 3 kali nggak tahu lulus atau enggak itu. Masa SMA bisa 3 kali wakil presiden? Kayak orang idiot semua rakyat Indonesia ini. Masa wakil presidennya SMA 3 kali katanya? Yang benarnya itu 3 kali. Aduh, 3 kali SMA. Katanya wakil presiden terbaik, kata si Armando. Wakil presiden terbaik katanya sepanjang sejarah Indonesia. Yang nggak pernah belajar sejarahnya ada Dr. Muhammad Hatta, ada Pak Trisno dan lainnya. Bingung saya secara profil. Masa Wapres SMA 3 kali katanya terbaik? Terus Pak Trisno bagaimana? Dr. Muhammad Hatta bagaimana? Yang lain-lain bagaimana? Ya ampun. Ada Malik dari Pematang Siantar itu ya, ada Malik ya, satu kampung dengan saya. Aduh, tahe. Ya, termul. Nasib mulai ya jadi buzzer, nggak dapat komentaris juga kau. Minum dulu termul. Nih ngopi-ngopi. 400 perakmu ini harga 50.000 ini. Butuh berapa kau? 400 perak 50 20.000, 50 100 40.000. 125 komentar ini untuk termul. Sudah bisa minum kopi nih ya. Ini sedang kita menunggu, mudah-mudahan datang hari ini ya. OTW katanya ini gempar nih kalau benar kesaksian ini ya. Pramuka. Wih, UPS, Universitas Pramuka Salemba. Kalau UPS ini benar, maka sejarah Indonesia harus ditulis ulang, harus di-rewrite, harus ditulis ulang. Sejarah Indonesia harus ditulis ulang kalau benar UPS ini, Universitas Pramuka Salemba. Jadi bukan UGM ya? Ada Pak? Ya Pak? Kalau saya maunya belajar di URS saja. URS. Apa itu? Universitas Rismond Sanipar. Apaan itu Le? Harusnya UBA. Apa itu? Universitas Baligi Academy. Baligi Academy. Itu yang katanya teman SMA-nya itu udah dapat Alman. Oh ada. Oh ada ya? Tenang saja kalau itu ada. Langsung kita datangi. Oh ya kan. Katanya dokumennya sama istrinya. Iya, kan agak jauh dari sini lokasinya. Wow. Ya nanti di sesi berikutnya lah. Di sesi berikutnya ada katanya teman SMA-nya yang nggak mau dibeli. Ya teman SMA-nya itu si kawan itu kita rahasiakan dulu. Katanya dokumennya ada. Ya. SMPP 40 itu. Wah itu kacau lagi tuh. Wah kalau itu benar nggak tahu ya. Berarti Wah. lulusan SMP dong. Iya. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Lulusan SMP. Iya lulusan SMP. Berarti melanggar konstitusi dan tidak. Berarti kalau lulusan Tidak. SMP berarti nggak ada syarat Iya, nggak memenuhi syarat minimal dong. Tidak memenuhi Kan syarat SMA jadi ya? presiden. Di huruf Alah. D. Syarat-syaratnya seperti di gugatannya Pak Taufik ya kan ada syarat menjadi presiden itu A. WNI, B dan seterusnya. Huruf D itu Huruf minimal D, minimal SMA. pendidikan SMA sederajat. Wah kalau terbukti SMP nanti bagaimana itu rekan-rekan Iya. satu negara? Apakah termul ini Waduh. bisa sadar? Apakah bisa sadar ya? Oh ikut pertemuan sini Pak? Oh tapi jangan disebutkan ya Pak. Nanti banyak termul nanti menggoreng. Soalnya ada Wonosobo, Ada Wonosobo, ada Wonosegoro, ada Wonokromo, ada Wonosari. Iya, Betul loh Pak? iya. ada Wono, Ada Wono Pramuka, Wono Pramuka, ada Wono, ada Wono Salemba, ada Wonogiri.
Susah banget. Itu Wapres itu bener itu SMA 3 kali ya? Wah, Ya ampun, SMA 3 kali. Kenapa nggak sekalian 10 kali SMA-nya? Tanggung kali sih 3 kali. iya. Masa Wapres terbaik SMA-nya cuma 3 kali? Harusnya 10 kali, Pak Ade dan Armando. Wapres terbaik versi Ade Armando. SMA 3 kali. 3 kali kalah sama dia, Bang. Berapa? Ini 7 kali. 7 kali? Ini terus-terusan. Berarti kalau terpilih Wapres terbaik ini. Bapaknya. Harusnya. Apa yang definisi Wapres terbaik ini? Apa yang terbaik? Alasan. Nyampe kok, Pak. Alasan. Itu tadi ilmu ke hutan. Hutan itu wono, hutan itu bahasa Jawanya alas. Wono, hutan itu artinya bahasa alas. Alas. Banyak alasan untuk kehutanan. Oh, banyak alasan. Hutan itu alas bahasa. Alas. Oh. Pengalasan. Oh, kehalasan itu. Makin banyak alasan, makin Wapres terbaik ya. Tai. Inilah saudara, meliput langsung itu butuh usaha menunggu. Jadi tidak gampang menunggu narasumber itu. Jadi apa? Investigasi itu memang butuh ketekunan, kerja keras. Sama seperti waktu kami ketemu Pak Kasmujo itu. Itu kami panas-panasan menunggu di depan rumah Pak Kasmujo. Jadi gitu susahnya, ya kan? Gua 15 menit lagi mulai. Ayo, kalian tatap dulu ini, kincirangin ini dari jurusan teknologi kayu tuh. Biar saya dari kalian begitu canggihnya jurusan teknologi kayu GM itu. Saya ingatkan lagi para pengacara Jokowi, ya, jangan lagi kalian bilang ada orkestrasi sebelum kalian bisa membuktikan siapa yang menggerakkan, bagaimana dananya. Bapak ini orkestrasi Ya. kan? Atau kami punya orkes. Orkes itu untuk membiayai kami. Orkes musik. Ya. Jangan digiring-giring. Kalian menuduh kami memfitnah. Sekarang kalian menyebar fitnah. Tunjukkan kalau Rismon ada yang membiayai. Baru kau ini, ya. Kami somasi nanti kau, Pak Rifai. Ya, Pak Rifai. Cabut omongan Anda itu. Ada mengorkestrasi kami. Itu fitnah itu. Ya. Fitnah. Kalau Anda tidak punya bukti, siapa yang mengorkestrasi, siapa yang membiayai kami, lebih baik Anda diam. Diam Anda. Sebelum nanti kami somasi nanti, Anda Masih lapor langsung. lapor langsung ya. Tapi harus dikasih tahu siapa orang-orangnya, namanya siapa, Resmon. Siapa yang mengorkestrasi siapa? Siapa dan siapa yang mengorkestrasi siapa? Karena Kalau Anda pengacara hebat. orkestrasi itu adalah manusia yang ternak. Manusia ternak itu orkestrasi. Udah jelas mereka tuh, aduh. Kalau kita ini coba seperti ini coba, Pak Resmon kesana kemari. Dua ada pakai dana sendiri. Dan memang terus terang aja, si Resmon ini orkestrasinya dari Jepang. Orkestrasi. Tapi orkestrasi namanya pakai terasi. Jadi ada sebuah orkes untuk membiayai kita. Iya. Orkes musik dong. dangdut. Orkes dangdut. Tahe makanya cabut. Ya, atau secara gentleman siapa yang mau orkestrasi? Itu sebutkan. Ya. Nanti kena ini somasi nangis. Oke pemirsa, ya, narasi-narasi orkestrasi lah, kriminalisasi itu supaya alasan-alasan untuk tidak mau menunjukkan ijazahnya Pak Jokowi yang SMPP itu dan apa ijazah S1-nya. Buktikan Pak Jokowi. Banyak itu sekarang tuduhan kepada Anda, produk dari apa itu Pak Beator bilang dari Jalan Pramuka. Malulah kalau kayak gitu mantan presiden dituduh-tuduh gitu. Tapi kalau benar ya bagaimana lagi, ya lebih baiklah mengaku kalau benar. Betul nggak Pak? Betul. Kalau benar dari Pramuka mengaku aja Pak ya. Kalau nggak benar ya saya harap nggak benar lah itu. Masa sih segitunya? Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas. Dengerin ini, Roy Suryo ngomong. Masih akan membiarkan
anak-anak bangsanya, yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah. Kok malah mau dipidanakan dengan pasal Ingat Roy Suryo, gue langsung keinget tentang penistaan agama yang telah dia lakukan. Dia membuat meme stupa hanya karena sentimen dia terhadap Bapak Jokowi. Di stupa itu ada muka Pak Jokowi, terus dia repost, akhirnya masuk penjara. Lalu ngomong seolah-olah dia ini adalah orang yang paling berilmu pengetahuan. Ya, gue aja sampai lupa kalau dia ini mantan menteri. Lu bahas ijazah apa pentingnya hari ini? Syarat minimal menjadi presiden juga kan hanya SMA sederajat. Apalagi kalau misalnya nanti terbukti kalau Pak Jokowi itu ijazahnya nggak palsu. Ya, maksud gue gini, ini bukan perkara tentang Pak Jokowi atau bukan. Ini perkara, lu sebagai orang yang berpengetahuan seharusnya membahas dan memberi gagasan untuk pemerintahan yang sekarang, Bapak Prabowo Subianto. Jadi, lu ini sakit hati banget sama Pak Jokowi sampai ganti presiden. Hari ini pun presiden lu bawa-bawa Pak Prabowo. Jangan sampai nanti kayak temenmu ini loh, abang ini. Pertama gagah kali, nggak taunya melempem, ya kan? Nih, lihat. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya. Ancaman nyawa pun saya hadir. Maaf sama Pak Jokowi, maaflah Pak Jokowi. Walaupun saya ahli bisa salah. Lalu hari ini orang-orang udah pada kebulan, orang-orang udah bicara tentang hal yang di luar pengetahuan orang Indonesia. Lu masih ngebahas ijazah. Apa pentingnya ijazah?